1. Peraturan dasar penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. 2. Petugas yang menyertai jemaah adalah A. Petugas kloter, B. Petugas non-kloter, C. Semua petugas haji, D. Semua petugas haji. Jawaban yang paling tepat adalah A. Petugas kloter. 3. Satuan unit terkecil pelayanan haji di Arab Saudi adalah A. Kantor Misi Haji Dakar, B. Kantor Misi Haji Sektor, C. Kantor Misi Haji Subsektor atau Subdakar, D. Kantor Misi Haji Subsektor atau Subdakar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kantor Misi Haji Sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Suwanto. Pada kali ini saya menyajikan soal-soal baik itu pre ataupun post test pada saat pembekalan atau integrasi calon tenaga kesehatan haji yang pernah saya alami bersama teman-teman. Soal-soal ini telah saya bahas dengan teman-teman, saya catat dan saya abadikan, dan pada kesempatan kali ini saya tampilkan dalam bentuk video. Adapun ketika kita bertemu dengan soal-soal tersebut, biasanya kita menemui petunjuk, baik itu soal yang disajikan dalam bentuk CBT maupun soal dalam bentuk kertas langsung. Petunjuknya kurang lebih antara lain: 1. Tulislah nama saudara atau saudari, daerah kerja, dan jenis pelayanan pada kolom yang tersedia di lembar jawaban. 2. Bacalah semua pertanyaan dengan seksama dan jawablah pertanyaan dengan mendahulukan yang mudah. 3. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C, dan yang saudara anggap benar di lembar jawaban tersebut. 4. Naskah tes jangan dicoret-coret dan serahkan kepada panitia bersama-sama lembar jawaban. 5. Waktu kurang lebih 60 menit. Ini adalah beberapa petunjuk yang biasanya tertulis di kertas, tetapi apabila di CBT juga kurang lebih petunjuknya seperti ini. Satu. Peraturan dasar penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Jawaban yang paling tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. 2. Petugas yang menyertai jemaah adalah A. Petugas kloter, B. Petugas non-kloter, C. Semua petugas haji, D. Semua petugas haji. Jawaban yang paling tepat adalah A. Petugas kloter. 3. Satuan unit terkecil pelayanan haji di Arab Saudi adalah A. Kantor Misi Haji Dakar, B. Kantor Misi Haji Sektor,
C. Kantor misi haji subsektor atau subdaker. D. Kantor misi haji subsektor atau subdaker. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kantor misi haji sektor. 4. Petugas haji profesional adalah yang memiliki A. Pengetahuan yang luas dan akhlak yang mulia. B. Pengetahuan yang luas dan motivasi kerja yang tinggi. C. Pengetahuan agama yang memadai, keterampilan teknis, dan kinerja yang baik. D. Pengetahuan yang luas, keterampilan teknis yang tinggi, kinerja yang baik, dan akhlak yang mulia. Jawaban yang paling tepat adalah pengetahuan yang luas, keterampilan teknis yang tinggi, kinerja yang baik, dan akhlak yang mulia, yakni pilihan jawaban D. 5. Jumlah pertemuan bimbingan manasik bagi calon jemaah haji yang diberikan pemerintah adalah A. 15 kali di KUA dan 1 kali di Kemenak Kabupaten Kota. B. 11 kali di KUA dan 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota. C. 10 kali di KUA dan 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota. D. 10 kali di KUA dan 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota. Jawaban yang lebih tepat untuk peristiwa beberapa waktu yang lalu adalah 10 kali. 8 kali di KUA dan 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota. Pada saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengamanatkan kepada Menteri Agama untuk melaksanakan pembinaan bagi jemaah haji, di mana Kementerian Agama menyusun desain manasik haji sepanjang tahun bagi calon jemaah. Adapun pelaksanaannya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, manasik haji reguler bagi jemaah haji tahun berjalan. Yang kedua, yaitu penyuluhan bagi jemaah haji waiting list 2 tahun jelang keberangkatan. Dan yang ketiga adalah sapa jemaah haji dalam bentuk podcast, seminar, dan konsultasi bagi jemaah haji waiting list di atas 3 tahun dan masyarakat. Dokumen resmi jemaah haji yaitu A. Paspor coklat dan visa haji. B. Paspor hijau dan visa haji. C. Paspor hijau dan dapih. D. Paspor hijau dan calling visa. Jawaban yang paling tepat adalah paspor hijau dan dapih. Dapih adalah dokumen administrasi perjalanan ibadah haji. 7. Penempatan pemondokan untuk jemaah haji reguler di Mekah tahun 1443 Hijriah dibagi menjadi A. Pemondokan ring 1, B. Pemondokan ring 2 dan 3, C. Pemondokan ring 3, D. Penempatan jemaah berbasis zonasi. Jawaban yang paling tepat adalah penempatan jemaah berbasis zonasi. Pada 2 tahun terakhir ini, penempatan jemaah haji dilakukan secara zonasi. 8. Muasasah yang menguasai jemaah haji di Madinah adalah A. Muasasah Tawafa, B. Muasasah Adila Muwahadah, C. Muasasah Mutawiyah, D. Muasasah Wukula Muahada. Jawaban yang paling tepat adalah Muasasah Adila Muwahadah.
9. Jemaah haji yang berhak mendapat klaim asuransi adalah A. Jemaah yang disafari wukufkan, B. Badal haji dan meninggal dunia, C. Jemaah haji sakit, D. Jemaah meninggal dunia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meninggal dunia. 10. Penempatan lokasi perkemahan Armina ditetapkan oleh A. Kementerian Haji Arab Saudi, B. Maktab, C. Misi Haji Indonesia, D. Muasasah. Jawaban yang paling tepat adalah muasasah. 11. Yang termasuk identitas jemaah haji adalah A. Paspor, B. Paspor dan gelang, C. Paspor, dapih, gelang, dan seragam, D. Paspor, gelang, dan seragam. Jawaban yang paling tepat adalah paspor, dapih, gelang, dan seragam, yakni jawaban C. 12. Biaya penyewaan pemondokan jemaah di Arab Saudi dibiayai dari dana A. APBD, B. BPIH, C. BPHI, D. DIPA. Jawaban yang paling tepat adalah B. BPIH. 13. Peraturan dasar penyelenggaraan haji di Arab Saudi adalah A. Qonum Fitibil Hajj, B. Taklimatul Hajj, C. Khadimul Haramain, D. Khadimul Hajj. Jawaban yang paling tepat adalah Taklimatul Hajj, B. 14. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disingkat dengan BPIH di Indonesia bisa berbeda-beda. Dihitung berdasarkan A. Zona, B. Qur'ah, C. Embarkasi, D. Provinsi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Embarkasi. 15. Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di provinsi adalah A. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, B. Kabid Haji Provinsi, C. Gubernur, Kepala Daerah, D. Kepala Perwakilan Provinsi di Jakarta. Jawaban yang tepat adalah C. Gubernur atau Kepala Daerah. 16. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk A. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, B. Memberikan perlindungan dan pengendalian kepada jamaah haji, C. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengendalian kepada jamaah haji, D. Memberikan pelayanan, pertolongan, dan pembinaan kepada jemaah haji. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. 17. Pelayanan yang diberikan oleh petugas haji Indonesia kepada jemaah haji Indonesia pada umumnya meliputi A. Pelayanan kedatangan, penempatan, dan pelayanan pemulangan, B. Pelayanan kedatangan dan pemondokan, C. Pelayanan kedatangan, pemondokan, dan pelayanan kesehatan, D. Pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan bimbingan ibadah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan bimbingan ibadah. 18. Laporan harian TPHI dan TPIH selama di Madinah dan Mekah disampaikan kepada A. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daerah Kerja, B. Ketua Sektor dan Satgas Armina, C. Ketua Sektor, D. Ketua Maktab. Jawaban yang tepat adalah Ketua Sektor dan Satgas Armina. 19.
19. Tugas pokok pengemudi DPPIH Arab Saudi ialah A. Mengemudikan kendaraan milik pengurus maktab di pemondokan Jemaah Haji Indonesia. B. Mengantar petugas yang akan bepergian. C. Mengemudikan kendaraan milik muasasah yang mengurus Jemaah Haji Indonesia. D. Mengemudikan kendaraan milik staf teknis urusan haji di Arab Saudi untuk keperluan tugas-tugas operasional haji dalam rangka melayani Jemaah Haji Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Mengemudikan kendaraan milik staf teknis urusan haji di Arab Saudi untuk keperluan tugas-tugas operasional haji dalam rangka melayani Jemaah Haji Indonesia. 20. Apabila ada jemaah haji Indonesia yang berangkat haji menggunakan paspor hijau non-kuota tersesat jalan, maka yang seharusnya kita lakukan sebagai petugas haji adalah A. Mencarikan pondokannya sampai ketemu meskipun dia tidak memiliki identitas. B. Mencarikan pondokannya kalau dia memiliki identitas. C. Menyerahkan ke kantor daker. D. Tidak perlu kita urus karena paspor hijau non-kuota bukan menjadi tanggung jawab kita. Jawaban yang tepat adalah C. Menyerahkan ke kantor daker. 21. Salah satu kriteria kepemimpinan yang baik adalah A. Melakukan apa saja yang baik dan perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan. B. Melakukan apa saja yang baik dan perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan. C. Berorientasi pada prosedur. D. Melakukan pekerjaan sedetail dan serinci mungkin. Jawaban yang tepat adalah C. Berorientasi pada prosedur. Petugas haji yang ideal adalah A. Mampu menguasai pengetahuan manasik haji dan melaksanakan ibadah haji dengan baik. B. Mampu menguasai pengetahuan manasik haji dengan baik. C. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah haji. D. Mampu mengkoordinir pengumpulan biaya dari jemaah haji untuk kepentingan ibadah haji seluruh jemaah haji. Jawaban yang tepat adalah C. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah haji. 23. Petugas haji profesional adalah petugas haji yang memiliki A. Pengetahuan yang luas dan akhlak yang mulia. B. Pengetahuan yang luas dan pintar. C. Pengetahuan yang luas dan motivasi kerja yang tinggi. D. Pengetahuan yang luas, keterampilan teknis yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Jawaban yang tepat adalah D. Pengetahuan yang luas, keterampilan teknis yang tinggi, dan akhlak yang mulia. 24. Sikap seorang petugas haji bila melihat jemaah haji mengalami kesulitan sebaiknya adalah A. Mengatasi kesulitan jemaah haji tanpa minta bantuan jemaah. B. Mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. C. Memandang dan memperlihatkan upaya jemaah haji mengatasi masalah sendiri yang dihadapi. D. Membantu jemaah haji dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jawaban yang tepat adalah D. Membantu jemaah haji dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. 25. Dalam melakukan umroh, kedudukan tawaf adalah A. Syarat umroh. B. Rukun umroh. C. Fardu umroh. D. Wajib umroh. Jawaban yang tepat adalah B. Rukun umroh. 26. Mikot makani adalah A. Batas melaksanakan wukuf di Arafah. B.
B. Batas tempat mengakhiri kegiatan haji dan umroh. C. Batas mengakhiri kegiatan haji atau umroh. D. Batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Jawaban yang tepat adalah D. Batas tempat untuk memulai ihram haji dan umroh. 27. Melontar 3 jumroh di Mina adalah A. Jumroh awal, jumroh sani, dan jumroh salis. B. Jumroh akobah, jumroh wusta, dan jumroh ula. C. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. D. Jumroh ula, jumroh sani, dan jumroh wusta. Jawaban yang tepat adalah C. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. 28. Seorang jemaah haji wanita karena haid tidak bisa melaksanakan sholat arba'in selama di Madinah, maka A. Hajinya tidak sah. B. Membayar dam. C. Hajinya batal. D. Tidak mempengaruhi hajinya. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak mempengaruhi hajinya. 29. Pelaksanaan tawaf di Baitullah. A. Dimulai dari rukun Yamani berakhir di rukun Hajar Aswad. B. Dimulai dari rukun Hajar Aswad berakhir di rukun Hajar Aswad. C. Dimulai dari rukun Yamani berakhir di rukun Iraki. D. Dimulai dari rukun Hajar Aswad berakhir di rukun Yamani. Jawaban yang tepat adalah B. Dimulai dari rukun Hajar Aswad berakhir di rukun Hajar Aswad. 30. Setiap kita melaksanakan tawaf, kita harus A. Selalu memandang Ka'bah. B. Suci dari hadas. C. Memegang Ka'bah. D. Selalu berpakaian ihram. Jawaban yang tepat adalah B. Suci dari hadas. 31. Hijr Ismail adalah sisi Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dan rukun Sam. B. Sisi Ka'bah antara rukun Sam dan rukun Iraki. C. Sisi Ka'bah antara rukun Iraki dan rukun Sam. D. Sisi Ka'bah antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Jawaban yang tepat adalah C. Sisi Ka'bah antara rukun Iraki dan rukun Sam. 32. Mengerjakan tawaf tanpa berwudu atau bersuci dari hadas hukumnya. A. Tidak sah tawafnya. B. Makruh. C. Mubah. D. Sah tawafnya. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak sah tawafnya. 33. Jamaah haji tidak sempat melontar jumroh pada tanggal 11 Zulhijjah, maka dia A. Wajib membayar dam. B. Menggabungkan lontaran pada hari berikutnya. C. Menggabungkan lontaran pada hari berikutnya dan membayar dam. D. Melontar pada hari berikutnya dan membayar dam fidyah. Jawaban yang tepat adalah menggabungkan lontaran pada hari berikutnya dan membayar dam. 34. Apabila seorang tidak sempat mabit di Mina, maka A. Hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. B. Hajinya sah. C. Hajinya tidak sah dan wajib mengulang tahun depan. D. Hajinya sah tetapi tidak sempurna. Jawaban yang tepat adalah
A. Hajinya tetap sah tetapi harus membayar dam. 35. Jemaah haji yang akan melaksanakan umroh dari Madinah maka harus berniat ikhram umroh. A. Menjelang memasuki kota Mekah. B. Di Bir Ali atau Zulhulaifah. C. Keluar dari pondokan. D. Di atas bis ketika mendekati Mekah. Jawaban yang tepat adalah B. Di Bir Ali atau Zulhulaifah. 36. Calon petugas haji bisa gugur menjadi petugas apabila dalam proses pelatihan petugas haji meninggalkan jam pembelajaran selama A. 12 jam pelajaran, B. 10 jam pelajaran, C. 9 jam pelajaran, D. 8 jam pelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Apabila meninggalkan 8 jam pelajaran. (37) Kinerja yang diharapkan pada pelatihan calon petugas haji ini adalah A. Kinerja birokrasi, B. Kinerja organisasi, C. Kinerja pelayanan, D. Kinerja militer. Jawaban yang lebih tepat adalah C. Kinerja pelayanan. 38. Doa-doa dalam ibadah haji hukumnya A. Syarat sahnya haji, B. Wajib, C. Wajib, D. Sunnah. Jawaban yang tepat adalah D. Sunnah. 39. Tahallul adalah A. Bergunting rambut, B. Keadaan seseorang telah diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang selama berikhram, C. Bercukur, D. Kondisi halal bagi jemaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Jawaban yang tepat adalah B. Keadaan seseorang telah diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang selama berikhram. (40) Miqat zamani adalah ketentuan batas waktu untuk A. Mengerjakan umroh, B. Mengerjakan umroh dan haji, C. Memulai niat, D. Mengerjakan haji. Jawaban yang tepat adalah D. Mengerjakan haji. 41. Tawaf yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah dan dilakukan pada saat kedatangan di Mekah adalah A. Tawaf sunnah, B. Tawaf kudum, C. Tawaf wada, D. Tawaf awal. Jawaban yang tepat adalah B. Tawaf kudum. 42. Bagi kaum laki-laki, berlari-lari kecil di antara pilar hijau ketika sa'i hukumnya A. Sunnah, B. Syarat, C. Wajib, D. Mubah. Jawaban yang tepat adalah A. Sunnah. Jamaah haji yang tidak melaksanakan tawaf ifadah A. Sah hajinya, B. Tidak sah hajinya, C. Sah haji tetapi harus mengulang tawafnya tahun yang akan datang, D. Batal dan membayar dam. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak sah hajinya. 44. Bagi petugas yang karena membawa jamaah uzur sehingga tidak mabit di Musdalifah, maka A. Wajib membayar dam, B. Melaksanakan mabit pada malam yang lain, C. Membayar dam dan tidak perlu mengulang, D. Tidak kena dam dan tidak perlu mengulang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak kena dam dan tidak perlu mengulang. 45. Salah satu yang dilarang ketika berikhram bagi laki-laki adalah A. Memakai payung, B. Memakai sepatu sandal,
C. Memakai ikat pinggang. D. Memakai sepatu yang menutup mata kaki. Jawaban yang tepat adalah D. Memakai sepatu yang menutup mata kaki. 46. Apabila ada jemaah haji yang tidak sempat wukuf di Arafah pada hari Arafah, maka A. Wajib membayar dam dan segera melepaskan pakaian ihram. B. Hajinya sah dan harus membayar dam. C. Harus segera ke Arafah pada hari yang lain untuk wukuf sendiri. D. Hajinya tidak sah. Jawaban yang tepat adalah D. Hajinya tidak sah. 47. Salah satu yang dilarang bagi wanita yang berikhram adalah A. Memakai sarung tangan. B. Memakai sapu tangan. C. Memakai jam tangan. D. Memakai ikat tangan. Jawaban yang tepat adalah A. Memakai sarung tangan. 48. Salah satu larangan bagi laki-laki dan wanita saat berikhram adalah A. Menggosok gigi. B. Memakai payung. C. Memakai wangi-wangian. D. Mandi. Jawaban yang tepat adalah C. Memakai wangi-wangian. 49. Apabila sesuatu hal seorang petugas terpaksa tidak bisa berada di Arafah pada sore hari tanggal 8 Zulhijjah, maka ia harus berada di Arafah selambat-lambatnya. A. Sebelum fajar tanggal 10 Zulhijjah. B. Sebelum zuhur tanggal 10 Zulhijjah. C. Sebelum fajar tanggal 9 Zulhijjah. D. Sebelum zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Jawaban yang tepat adalah D. Sebelum zuhur tanggal 9 Zulhijjah. 50. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan? A. Pendidikan adalah pengembangan kompetensi jangka panjang. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi jangka menengah. B. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi siap pakai. Pendidikan adalah pengembangan kompetensi jangka panjang. C. Pendidikan adalah pengembangan kompetensi jangka panjang. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi siap pakai. D. Pendidikan dan pelatihan tidak ada perbedaan. Jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan dan urutan pertanyaan adalah C. Pendidikan adalah pengembangan kompetensi jangka panjang. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi siap pakai. 51. Sholat 5 waktu yang boleh dikosor karena sebab yang membolehkan kosor adalah A. Sholat maghrib, isya, dan subuh. B. Sholat asar dan maghrib. C. Sholat zuhur, asar, dan maghrib. D. Sholat zuhur, asar, dan isya. Jawaban yang tepat adalah D. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. 52. Perintah melaksanakan ibadah haji terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada A. Surat Ali Imran ayat 79. B. Surat Ali Imran ayat 97. C. Surat Al-Hajj ayat 79. D. Surat Al-Hajj ayat 97. Yang benar adalah B. Surat Ali Imran ayat 97. 53. RKO singkatan dari A. Rencana kerja organisasi. B. Rencana kerja operasional. C. Rencana kerja organisasi. D. Rencana kerja operator. Jawaban yang tepat adalah B. Rencana kerja operasional. 54. Siskohat singkatan dari A. Sistem komunikasi haji terintegrasi.
B. Sistem komunikasi haji terpusat. C. Sistem komunikasi haji terkendali. D. Sistem komputerisasi haji terpadu. Jawaban yang tepat adalah D. Sistem komputerisasi haji terpadu. 55. Setiap jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh A. Menteri Kehakiman dan HAM, B. Kementerian Agama, C. Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman dan HAM, D. Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Menteri Kehakiman dan HAM. Metode pelatihan yang digunakan pada pelatihan petugas haji Indonesia adalah A. Andragogi, B. Pelatihan terpadu, C. Pedagogi, D. CPSA. Jawaban yang tepat adalah A. Andragogi. 57. Pelayanan catering diberikan pada saat jemaah berada di A. Jeddah, Makkah, Madinah, dan Masair. B. Jeddah, Madinah, Arafah, dan Mina. C. Makkah, Jeddah, dan Masair. D. Jeddah, Mekah, Madinah, Armina, dan Masair. Jawaban yang tepat adalah B. Jeddah, Madinah, Arafah, dan Mina. 58. Lembaga swasta yang menangani transportasi di Tanah Suci adalah A. Muasasah Tawafah, B. Muasasah Adila, C. Kementerian Haji, D. Nakobah. Jawaban yang tepat adalah D. Nakobah. 59. Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi adalah A. Konsul Jenderal RI di Jeddah, B. Staf Teknis Urusan Haji KJRI di Jeddah, C. Ketua PPIH Arab Saudi, D. Kepala Perwakilan RI di Arab Saudi. Jawaban yang tepat adalah D. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. 60. Penetapan porsi calon jemaah haji per provinsi didasarkan atas rasio A. 1/1000 dari jumlah penduduk beragama Islam, B. 1/mil dari jumlah penduduk beragama Islam, C. 1/10.000 dari jumlah penduduk beragama Islam, D. 1/50.000 dari jumlah penduduk beragama Islam. Dan jawaban yang tepat adalah A. 1/1000 dari jumlah penduduk beragama Islam. 61. Yang dimaksud dengan visitasi jemaah haji adalah A. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyakit, B. Upaya yang dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji dan responnya serta bimbingan kesehatan di kelompok terbang yang dilakukan setiap saat agar tercapainya jemaah haji sehat, C. Pemantauan kesehatan jemaah haji dengan kondisi atau penyakit risti, D. Pemantauan terus-menerus selama 24 jam. Dan jawaban yang tepat adalah B. Upaya yang dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji dan respon serta bimbingan kesehatan di kelompok terbang yang dilakukan setiap saat agar tercapainya jemaah haji sehat. 62. Visitasi merupakan kegiatan pemantauan dan respon serta bimbingan kesehatan seperti berikut ini kecuali
A. Deteksi adanya masalah kesehatan, menderita sakit, atau problem kesehatan lainnya. B. Deteksi adanya kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, baik pada diri jemaah maupun kondisi lingkungan jemaah lain atau tempat tinggal. C. Tidak ada tindakan preventif dan promotif. D. A dan B benar. Maka jawaban yang tidak berkaitan dengan visitasi adalah C. Tidak adanya tindakan preventif dan promotif. 63. Penumpang pesawat terbang pada umumnya ketika take off dan landing pesawat merasakan telinga terasa nyeri, sakit, dan merasa penuh serta tuli. Hal tersebut diakibatkan oleh A. Gangguan hipoksia. B. Udara kabin pesawat udara bersifat hipotonik. C. Barotrauma. D. Otitis media akut. Jawaban yang tepat adalah C. Barotrauma. 64. Kapan kegiatan pengawasan sanitasi pondokan dilaksanakan? A. Sebelum kedatangan jemaah dan selama jemaah tinggal di pondokan. B. Setelah jemaah meninggalkan pondokan. C. Sebelum jemaah berangkat ke Arafah. D. Selama jemaah tinggal di pondokan. Jawaban yang tepat adalah sebelum kedatangan jemaah dan selama jemaah tinggal di pondokan, yakni pilihan A. 65. Penyakit-penyakit yang terjadi pada saat penerbangan jarak jauh antara lain A. DVT atau Deep Vein Thrombosis. B. Motion sickness atau mabuk udara. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawaban yang tepat adalah C. A dan B benar. 66. Sebutkan beberapa aspek yang perlu diawasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sanitasi pondokan. A. Halaman pondokan, air bersih, dan sanitasi. B. Pemantauan suhu dan kelembaban udara bagian luar pondokan, bagian dalam pondokan, air bersih, dan kualitasnya. C. Lantai pondokan, ventilasi, kebersihan, dan keindahan pondokan. D. Jawaban di atas tidak ada yang benar. Jawaban yang benar adalah B. Pemantauan suhu dan kelembaban udara bagian luar pondokan, bagian dalam pondokan, air bersih, dan kualitasnya. 67. Hygiene sanitasi makanan adalah pengendalian terhadap 4 faktor, yaitu A. Tempat, peralatan, orang, dan makanan. B. Tempat, peralatan, makanan, dan pengangkutan. C. Tempat, peralatan, orang, dan bangunan. D. Tempat, peralatan, orang, dan perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tempat, peralatan, orang, dan makanan. 68. Makanan rawan tercemar atau terkontaminasi, jenis cemarannya antara lain A. Fisik, kimia, biologis atau mikroba. B. Bakteri, kerikil, logam berbahaya. C. Semua betul. D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah A. Pencemaran fisik, pencemaran kimia,
dan pencemaran biologis atau mikroba. 69. Pengertian dari KLB atau kejadian luar biasa adalah A. Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. B. Peningkatan kejadian 2 kali atau lebih dari tahun sebelumnya atau 3 tahun berturut-turut pada wilayah tertentu dan waktu tertentu. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jawaban yang lebih tepat adalah A. Timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 70. Penyakit yang merupakan awal mulainya perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan (kekerasan) yang menyebabkan cedera atau berakhirnya dengan kematian disebut A. Penyebab antara, B. Penyebab dasar, C. Penyebab langsung, D. Penyebab tidak langsung. Jawaban yang benar adalah B. Penyebab dasar. 71. Sa'i merupakan salah satu dari rukun haji yang dalam pelaksanaannya dikerjakan setelah A. Tawaf, B. Wukuf, C. Ihram, D. Tahallul. Yang benar adalah A. Sa'i dikerjakan setelah tawaf. 72. Tujuan verifikasi diagnosis adalah A. Memastikan bahwa penyakit atau masalah kesehatan yang muncul memang telah didiagnosis secara tepat. B. Menetapkan sebab penyakit atau masalah dengan subjektif. C. Menyingkirkan kemungkinan kesalahan pemeriksaan laboratorium sebagai pendukung diagnosis. D. Semua benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memastikan bahwa penyakit atau masalah kesehatan yang muncul memang telah didiagnosis secara benar. 73. Format yang digunakan untuk pencatatan berdasarkan informasi tentang riwayat penyakit, tanda dan gejala penyakit, penyebab kematian disebut A. SMPK, Sertifikat Medis Penyebab Kematian atau COD. B. ICD-10. C. Autopsi verbal. D. Formulir W1. Jawaban yang tepat adalah C. Autopsi verbal. 74. Sertifikat penyebab kematian yang digunakan kloter, rumah sakit, dan KKHI atau BPHI untuk mencatat dan melaporkan kejadian kematian dan penyebab kematian menurut ICD-10 disebut dengan A. Sertifikat medis penyebab kematian atau disingkat SMPK atau COD. B. Autopsi verbal. C. Pencatatan dan pelaporan. D. Sertifikasi verifikasi. Jawaban yang benar adalah A. Sertifikat medis penyebab kematian yang disingkat SMPK atau COD.
75. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di rumah sakit rujukan haji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang pelayanan kesehatan haji adalah benar kecuali A. Pelayanan darah, B. Pelayanan vaksinasi, C. Pelayanan tindakan medik operatif dan non-operatif, D. Pelayanan mobil jenazah, dan hemodialisa atau cuci darah. Jawaban yang tepat adalah B. Pelayanan vaksinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Selamat mengingat-ingat apa yang telah Anda dengarkan dan Anda baca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.